Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Fareza, dan ini 3 teman saya. Yang pertama, Doyekan Fernandes. Halo. Muhammad Yusril. Halo. Dan Andi Muhammad Amran. Halo. Di sini kelompok kami akan menyampaikan argumentasi mengenai maraknya ujaran kebencian di media sosial. Saya sebagai pembicara pertama, saya akan menyampaikan, seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, makin luas pula kebebasan berekspresi masyarakat dalam menyampaikan argumennya. Hal ini berakibat pada problematika sosial. Salah satu yang dapat menciptakan perpecahan di dalam masyarakat tidak lain yaitu ujaran kebencian yang pada akhirnya banyak menimbulkan fitnah di pihak lain. Dengan meluasnya diskusi di sosial media ini, terdapat berbagai masalah yang berdampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan pencemaran nama baik yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-kata di status media sosial. Namun, pengguna lupa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi asumsi publik. Indonesia merupakan negara yang memiliki multikultural. Perbedaan dalam masyarakat Indonesia dapat terjadi melalui perbedaan kultural. Tetapi dengan konsep negara kesatuan sebagai pijakan berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai keindonesiaan merupakan perekat bagi bangsa Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan dari pembicara yang pertama. Saya akan membahas tentang contoh kasus ujaran kebencian pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Ki Gendeng Pamungkas dengan membuat video 54 detik yang membuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Selain itu, Ki Gendeng Pamungkas juga memproduksi atribut seperti kaos, stiker, jaket, hingga kantong plastik yang bermuatan kebencian suku, agama, dan ras dan antar golongan. Akibat perbuatannya, Ki Gendeng Pamungkas dijerat dengan pasal 4 huruf B, Jo pasal 16 UU RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan pasal 156 KUHP tentang perbuatan menunjukkan kebencian karena perbedaan ras dan etnis. Ujaran kebencian bertolak belakang dengan konsep kesantunan bahasa, sama halnya dengan etika berkomunikasi. Terdapat banyak faktor pendorong seseorang melakukan ujaran kebencian seperti permasalahan emosional pribadi, berita bohong, dan bahkan sekedar iseng. Kasus ujaran kebencian yang dapat ditemukan di media sosial sangat beragam, dapat berupa penghinaan terhadap suatu ras, penghinaan terhadap fisik atau penampilan seseorang, bahkan hal miris seperti menyuruh suatu individu untuk mati atau menghilang. Ujaran kebencian di media sosial termasuk ke dalam cyberbullying. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pembicara ketiga. Baik, saya sebagai pembicara ketiga, saya akan melanjutkan materi dari pembicara kedua. Seiring berjalannya waktu, teknologi dan internet tidak dapat lagi dipisahkan antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan munculnya kolaborasi yang menghasilkan teknologi yang bernama media sosial, yang memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial manusia. Namun, bersamaan dengan dampak positif, media sosial juga membawa dampak negatif berupa maraknya bermunculan ujaran kebencian di media sosial. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan karena media sosial di zaman seperti sekarang ini dapat dikatakan termasuk sebagai kebutuhan primer manusia. Selain itu, dari tahun ke tahun atau bahkan
Hari demi hari, jumlah ujaran kebencian yang ada di media sosial sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan hilang atau teratasi. Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah maraknya pengguna media sosial yang hanya ikut-ikutan saja, baik menyebarkan atau membuat unggahan yang sama tanpa mengetahui maksud pesan asli jenis dari sebuah unggahan karena sedang ramai diperbincangkan. Baik, saya sebagai pembicara terakhir akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya. Sudah seharusnya kita sebagai pengguna media sosial lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan berbagai macam curahan hati sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita sebagai bangsa Indonesia sepatutnya haruslah menghargai sesama rakyat Indonesia supaya tercipta kedamaian dan kerukunan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Kita harus menjunjung harkat dan martabat sesama manusia dan saling menghargai perbedaan. Apapun yang kita sukai ataupun tidak kita sukai, hendaklah kita bijak dalam berpendapat dan memilih kata yang tepat jikapun harus berpendapat, dan jangan sampai melukai perasaan orang lain. Sekian kesimpulan dari kelompok saya. Oke, mungkin itu saja argumentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.